nitip, udah nggak dijemput-jemput lagi. Ada juga begitu, Pak nitip dulu Pak ya, saya mau kebetulan mau keluar kota, nggak ada yang ngurus orang tua saya di sini, ya nitip. Tapi selamanya sampai sekarang nggak besok-besok lagi, banyak seperti itu. Si nenek ini ditinggal hanya dengan tasnya, benar-benar dibuang. Itu yang paling sampai saat itu paling di hati saya paling digodok banget kalau ketemu keluarganya benar-benar ditaruh sekali, pengen saya tonjokin bener kalau bisa seperti itu. Nah, di saat saya keterima bekerja di panti itu, 2 minggu kemudian saya memberitahukan, mereka marah-marah. Jadi saya bisa menebak tuh gini, jadi setiap kita ngasih makan siang itu, setiap mau makan mesti ada doa-doa, ada apa, ritual tertentu yang dia lakukan. Setiap ketemu saya, Pak mau pulang. Saya tahu kampung saya tahu rumah saya katanya. Dia kontak sana, terus dia datangin ke rumahnya, oh iya benar ada orang tuanya nih sini benar. Tapi dia punya anak di Jakarta. Cuman saya punya nomor HP ponakannya katanya. Orang berada, orang mampu, suaminya orang New Zealand. Dia bilang, aduh saya cari orang tua saya kemana-mana, saya udah nggak tahu di mana. Nah, itu saya cerita kemana. Kamu carikan orang tuamu babysitter satu lah untuk ngurusin orang tuamu. Masa kamu susah? Mungkin malu kali ya. Banyak kan rata-rata malu atau sungkan orang tuanya. Saya bilang jangan malu sama orang tuamu. Kalau nggak ada dia kamu nggak ada, saya bilang. Kalau nggak ada dia, kamu nggak ada. Makanya kesempatan kamu untuk mengabdi lah, beribadah, nabung amal ibadahmu di sini, kesempatan untuk bisa mengasuh orang tua. Oh iya Pak, langsung dibawa sama dia. Sampai di rumahnya difoto. Waduh, rumahnya luar biasa megah kayak apa. Nah ini pengalaman yang salah satunya. Banyak lagi cerita-cerita yang miris di hati kita. Ada juga suaminya, anaknya Kopassus, sekarang mungkin prajurit sih ya. Istrinya, anaknya perempuan. Nggak bisa dia membawa ibunya di situ. Nitip, udah nggak dijemput-jemput lagi. Ada juga begitu. Pak nitip dulu Pak ya, saya mau kebetulan mau keluar kota, nggak ada yang ngurus orang tua saya di sini. Ya nitip. Tapi selamanya sampai sekarang nggak besok-besok lagi. Banyak seperti itu. Sedih kita melihatnya kalau masih ada anak yang tidak perhatian ke orang tua kita. Ya mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang sayang sama orang tua kita. Kenikmatan saya selama bekerja di sini ya satu, saya bisa banyak belajar. Jadi kita dari yang tadinya nggak bisa masak, sekarang alhamdulillah selama kerja di sini saya jadi banyak belajar tentang memasak. Misal masak itu kan berbeda-beda Pak, jadi kita harus bisa menyesuaikan selera kakek nenek, apalagi kita menghadapi kakek nenek itu bukan 1 atau 2 orang tapi 250 orang. Momen yang sangat terkesan itu ya satu Pak, itu yang menu keenam Pak. Itu menu keenam kan itu emang harus penuh-penuh dengan ekstra Pak, ekstra tenaga. Karena itu ada menu nasi goreng. Kita bikin nasi goreng itu 250. Kita kan mungkin ngaduk. Itu yang sangat berkesan bagi saya Pak. Dan saya juga berkesan banget, ya alhamdulillah saya bisa belajar banyak hal dari yang tadinya kita nggak tahu bagaimana cara kita bikin bumbu ini, bumbu itu.
Jadi sekarang alhamdulillah kita bisa tahu. Ada, sebetulnya banyak. Cuman yang lebih mendalam saya satu ada. Ada seorang lansia, dia dikirim oleh anaknya. Waktu itu panti posisinya saat itu masih ada di gudang air yang cikal bakal dari Margaguna, yang PSTW Budi Mulia 3. Ada keluarga yang menitipkan mamanya, si Oma ini. Oma ini kebetulan orang Medan. Ditempatkan di wisma saya, dan pada saat datang itu dia sedang sakit, maaf, kakinya sudah diamputasi, dan mohon maaf, aromanya sangat menyengat. Saat itu saya di wisma menerima lansia tersebut dalam keadaan sakit, dan dia merasa terbuang. Jadi anaknya itu pindah ke Jakarta, mengontrak sebuah rumah, kemudian si anak itu ternyata paranormal. Jadi kalau nanti dia menerima pasien, nggak enak lah, kebauan dengan aroma si Oma ini. Kemudian dititipkanlah di panti ini. Selama seminggu saya mengurus si lansia ini. Dan saya urus tiap hari, saya mandikan, saya bersihkan lukanya. Setiap dalam luka selalu dia, maaf ya Kak, karena saya merepotkan Kakak. Oh enggak Oma, ini memang sudah tugas saya bilang. Sudah tugas saya harus melayani Oma dengan sepenuh hati, saya bilang itu. Tapi Kakak bukan apa-apa saya, anak saya aja membuang. Oma di sini dirawat dengan baik, nggak usah pikirkan anaknya, saya bilang gitu. Oma berdoa aja, semoga nanti anak Oma kembali mengambil Oma, saya bilang gitu. Tetap saya rawat. Pada saat itu bulan puasa, setiap saya akan sahur, kami sekeluarga. Jadi di panti itu kan sistem koteks. Satu rumah itu ada beberapa kamar untuk WBS. Jadi satu kamar berdua dan ada kamar utama untuk petugas. Kebetulan saya dengan keluarga, dengan anak dan suami saya, saat itu kami ingin sahur. Tapi sebelum sahur kami membersihkan dulu luka-lukanya supaya tidak menimbulkan aroma. Tapi memang benar-benar saat itu aromanya benar-benar saya bersihkan. Nah setelah itu baru kami sahur. Nah setelah seminggu saya bersihkan lagi lukanya. Sudah sore dia minta, Kakak tolong panggilkan saya tukang kusu-kusu. Kalau orang Medan bilang mijit tuh katanya tukang kusu. Oh ya Oma, saya carikan. Kebetulan ada warga binaan yang bisa memijit. Dia pijit, setelah dipijit terus dia panggil saya, Kakak terima kasih ya, saya sudah di kusu-kusu, sudah enak. Saya doakan semoga Kakak nanti mendapat pangkat yang lebih tinggi. Saya hanya tersenyum, oh terima kasih Oma. Dalam hati saya waktu itu kan saya hanya masih honor. Dalam hati saya, mana ada honor aja, nggak mungkin naik pangkat Oma, saya bilang gitu. Ada nanti Kakak nanti kasih pangkat, katanya. Terima kasih Oma itu. Itu malamnya saya mau sahur, kedengaran itu jatuh cangkirnya. Saya bilang sama suami, suara cangkir jatuh. Didekatnya sama suami, dia iya bener airnya jatuh. Nah kemudian nggak lama, setiap jam 2 pagi kan saya bangun, saya mau bersihin, saya pegang-pegang, sudah meninggal itu Oma. Sampai sekarang saya selalu ingat, oh ini mungkin ya berkat buat saya, didoakan oleh Oma tadi. Saya alhamdulillah jadi PNS, padahal saat itu saya tidak bermimpi sedikit pun untuk menjadi pegawai negeri. Itu aja yang saya ingat selalu. Dan masih banyak lagi doa-doa dari warga lansia yang saya urus. Karena itu intinya kita melayani dengan hati, jadi banyak yang didoakan. Karena memang rata-rata mereka nggak kenal lagi keluarganya. Ada yang ketemu setelah orang tuanya meninggal, dimakamkan, kita beritahu sama mereka makamnya, mereka langsung ke sana ke makamnya. Ada foto-foto dia, kita tunjukin ini. Oh iya ini benar ya orang tua saya. Karena kita memang nggak tahu jejaknya kemana kita menghubungi keluarganya itu. Ada juga Mas, pada saat meninggal datang rombongan keluarganya. Tapi bukan sibuk ngurusin orang tuanya meninggal.
Orang tuanya meninggal sudah diserahkan sama kita. Kami serahkan dia untuk dimakamkan. Tapi dia minta surat kematiannya. Ternyata si kakek atau si oma ini punya warisan yang diperebutkan oleh anak-anaknya. Itu banyak kejadian seperti ini. Yang sibuk ngurusin surat kematian mana ininya mana. Untuk membuktikan bahwa orang tuanya sudah meninggal sehingga warisannya bisa diambil haknya gitu. Nggak tahu nih apa masalah harta dan sebagainya, nggak tahu. Seperti itulah kira-kira di panti ini. Untuk pengalaman pribadi mungkin lebih ke doa mereka sih. Kebetulan waktu itu orang tua saya jauh, sakit, terus aku minta doa ke mereka, ke nenek-neneknya. Nek, ayah saya masuk rumah sakit nih. Mohon doanya ya, Mary nggak boleh pulang. Nah mereka doa, terus Mary telepon berapa hari kemudian, ternyata orang tua saya udah mendingan, mau pulang ke rumah sakit. Terus Mary minta, makasih, Nek makasih ya doanya. Harus kudu doa nenek nih kayaknya, makanya orang tua saya bisa sehat. Mary doa, kok nggak didengar. Pas nenek doa, ternyata didengar sama Tuhan. Makasih banyak ya Nek. Iya Neng, nggak apa-apa. Syukurlah kalau orang tuanya udah pulang dari rumah sakit. Iya, makasih banyak Nek, makasih banyak. Dan memang selama saya kerja di sini, mungkin mut-mutan kita itu kita nggak bisa jamin selalu baik. Apalagi khususnya petugas dengan kerja yang selalu monoton seperti ini. Mungkin kan kerjaan kita kan selalu monoton ya. Ini dan memang udah teratur, maksudnya udah terarah kerjanya Senin sampai Kamis, Senin atau sampai Minggu atau Sabtu. Udah selalu seperti ini, udah ada jadwal tertentunya. Dan otomatis kita memang namanya manusia pasti ada titik jenuh, ada titik bete, atau mungkin ada titik bosan nih gue kayak gini-gini terus. Dan di saat kita komunikasi ke mereka, kita interaksi ke mereka, ada kepuasan tersendiri, ada kenikmatan, maksudnya lebih ke gue lagi bete nih, kayaknya gue harus ngobrol ke nenek ini nih, kayaknya aku harus ngobrol ke kakek yang itu biar mood gue balik nih. Dan saya memang merasakan seperti itu di saat saya komunikasi ke nenek yang satu, karena memang beliau orangnya suka bikin ketawa, dan di saat kita interaksi, kita komunikasi ke dia, mood kita bisa balik lagi menjadi baik. Ya kita melayani harus lebih ini lagi. Kita menganggap sebagai orang tua. Saya berpikirnya gini, saya punya orang tua di kampung ada di saya, nggak mau diurus, nggak mau saya ajak tinggal di Jakarta aja, nggak mau. Jadi saya berpikirnya inilah pengganti orang tua saya. Saya berpikirnya selalu begitu. Setiap saya melayani lansia, saya selalu ingat orang tua saya. Ini saya melayani orang tua, saya berharap orang tua saya juga di kampung juga sehat-sehat aja, juga ada yang mengurusi seperti itu aja, timbal balik. Jadi yang pertama kita bisa melihat dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita semua ini akan mengalami seperti mereka, akan kembali tua. Kalau umur kita panjang, kita akan seperti mereka. Apalagi kalau kita nggak punya keluarga yang tidak mau bertanggung jawab mengasuh kita. Nah, kebayangkan oleh kita bagaimana kalau kita punya anak kita tidak peduli sama kita. Siapa lagi yang akan pedulikan mereka? Mereka butuh perhatian, mereka butuh kasih sayang kok. Makanya saya minta sama teman-teman di sini, jadikan ini orang tua kita. Ya, ini gambaran kita nanti kelak. Kalau kalian nggak bisa patuh dan menghormati orang tuamu, nah, ini contohnya. Karena banyak di sini mereka ini terlantar atau memang ditelantarkan. Karena memang kita maklum juga, karena sosial ekonominya anak-anaknya juga nggak sanggup dia untuk mengasuh orang tuanya. Nah gitu Mas, mau tidak mau ini menjadi ladang amal bagi kita. Karena gambaran kita kelak kita akan seperti ini. Kita akan menjadi tua. Makanya saya minta sama para petugas, teman-teman saya di panti ini, kasih sayang utamakan. Perhatikan mereka. Ya walaupun kadang-kadang orang tua ini biasalah,
susah dikasih tahu, susah dinasihatin, apalagi yang sudah terganggu jiwanya. Susah sekali itu dimotivasi oleh mereka. Nah, dan kemampuan mereka juga berkurang. Kita kasih keterampilan, makanya keterampilan yang gampang-gampang sih. Menganyam keset, bikin listrik itu, tempat tisu, bunga, sambil duduk sih. Jadi tidak ada kegiatan yang fisiknya berat. Karena memang kemampuan mereka sudah sangat terbatas. Ya itu dia tadi. Kebanyakan sih memang mereka terlantarnya karena memang nggak ada family, nggak ada keluarga. Tapi kalau saya yang paling ganjal, paling saya sebelin dan saya paling nggak suka tuh yang punya keluarga menelantarkan. Contoh, ada lagi. Jadi si nenek ini benar-benar dibuang dulu. Dia dari Lampung, diajak sama anak dan menantunya ke Jakarta. Sampai di Jakarta di restoran dia ditinggal. Satu, menantunya pergi duluan dengan alasan mau kemudian anaknya. Si nenek ini ditinggal hanya dengan tasnya. Benar-benar dibuang. Itu yang paling sampai saat itu paling di hati saya paling digodok banget kalau ketemu keluarganya benar-benar ditaruh sekali. Pengen saya tonjokin benar kalau bisa seperti itu. Paling nggak suka saya kalau ada orang yang menelantarkan orang tuanya dengan sengaja. Kecuali dengan satu sebab, misalkan tadi karena perekonomian nggak masalah ya, kita dari negara bisa bantu melayani. Tapi kalau dengan sengaja dia mampu, tapi dia nggak mau ngurusin orang tuanya, itu yang paling mengganjal di hati. Sakit rasanya saya. Contoh kecilnya aja ke diri saya sendiri aja ya. Kebetulan saya memang backgroundnya, kebetulan saat ini saya Kesmas S1. Dan memang pada saat itu saya memang tidak terlalu, apalagi dulu ya, dulu juga saya pernah kerja di bagian panti yang dengan gangguan jiwa atau panti laras. Dan di situ memang saya sama sekali buta untuk menghadapi seperti itu. Dan khususnya di sini juga seperti itu, kita belajar sendiri. Dalam otomatis kadang kan pengalaman mengajarkan kita banyak hal, banyak ilmu. Contoh kecilnya kalau misalnya di panti ini, awal mulanya saya tidak bisa komunikasi dengan WBS atau kakek nenek yang tunawicara atau yang tidak bisa bicara. Dan di situ saya berusaha untuk gimana caranya saya bisa komunikasi dengan nenek ini. Saya bisa tahu apa yang dia mau, saya bisa tahu dia butuhnya apa. Lama-kelamaan memang untuk hari pertama, hari kedua mungkin agak sulit komunikasi dengan beliau karena memang kita nggak tahu nih maunya dia apa. Dia cuman mengasih gerakan tubuhnya, cuman memberikan gitu-gitu doang. Kita nggak tahu maunya dia apa. Kita berusaha untuk bisa tahu dengan cara apa, yang mana kita unjukin karena dia nunjuk kemana. Kita yang ini paling begitu. Memang untuk pendekatannya agak lumayan lama sih. Tapi lama-kelamaan kita bisa jadinya. Jadi dibuat enak aja. Kadang kalau lagi di depan lansia ini kesel ya udah kita nyanyi-nyanyi aja. Kadang-kadang saya bajak bercanda aja tuh si lansia. Kan dia kan maaf sudah dipakaikan pampers nih contoh soal. Baru dipakai sempat udah dilepas. Ya udah kita bercanda-canda aja. Ini buat apa, Mbak? Kan harusnya dipakai pokoknya dengan segala cara supaya si WBS ini kita beri arahan nggak sampai marah. Seperti itu, dibuat bercanda aja, dibuat senang hati. Nah kebetulan memang awal mula saya kerja di panti memang di panti laras ya, panti yang dengan gangguan jiwa. Pertama kali orang tua saya menolak karena kebetulan saya memang perantau jauh dan saat saya merantau mereka memang sudah mewanti-wanti sudah kerja belum, selalu tiap hari pasti nanya udah kerja, nanya udah kerja. Nah di saat saya keterima bekerja di panti itu, panti laras, saya tidak memberitahukan mereka dalam seminggu. Nah 2 minggu kemudian saya memberitahukan, mereka marah-marah, tapi saya memberi penjelasan ke mereka. Karena ternyata begitu luar biasanya bekerja di situ di saat kita bisa menolong, bisa berinteraksi dengan orang-orang yang maaf dengan gangguan jiwa atau mungkin orang awam bilangnya dengan orang gila ya. Karena memang untuk komunikasi ke mereka itu memang agak sedikit bisa dibilang dulu itu saya takut dengan orang-orang gangguan jiwa itu, tapi dan di saat ini saya bisa dekat mereka, saya bisa langsung berinteraksi dengan mereka dan saya memberi penjelasan seperti itu ke orang tua saya dan lama-lama orang tua saya bisa menerima. Dan apalagi di saat ini saya bekerja dengan mengurus orang tua atau lansia dan orang tua saya malah lebih senang gitu.
Kalau untuk yang tantrum seperti itu mungkin lebih ke ini ya. Kalau untuk pasien-pasien yang atau kakek nenek yang memang lebih tantrum, kita bisa dibilang lebih galak ya. Lebih galak, mungkin ada yang dengan gangguan jiwa, ada yang tidak. Satu, kalau untuk yang dengan gangguan jiwa, mungkin kita lebih ke apa ya, lebih pendekatan sih. Kita tanya, walaupun mereka dengan gangguan jiwa, tapi mereka masih bisa ngerespon. Ngerespon dalam arti di saat kita ajak komunikasi, mereka masih bisa ngomong walaupun dengan keadaan marah-marah. Itu satu untuk yang dengan gangguan jiwa. Tapi kalau untuk yang marah-marah atau tantrum yang dengan tidak gangguan jiwa atau yang normal, otomatis kan ini masih sadar ya orang-orang yang ini. Kadang kita lebih ke merangkul mereka. Merangkul dalam arti kita peluk, kita tanya apa yang dirasa, apa yang di ini. Karena memang lebih ke kita suka apa ya, maksudnya memang benar-benar mereka biar butuh kenyamanan. Karena di saat mereka nyaman, mereka akan bisa cerita apa yang mereka rasakan. Karena selama ini saya melakukan seperti itu. Walaupun mereka, tapi terkecuali untuk maaf dengan kakek ya, mungkin nggak mungkin saya peluk. Mungkin saya alihkan ke teman-teman perawat yang laki-laki. Kalau untuk nenek-nenek yang selama ini yang saya hadapi, saya selalu seperti itu dan mereka, puji Tuhannya mereka mau ngasih tahu di saat mereka sudah tenang. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah ada pengalaman lagi. Jadi ada lansia baru datang di Margatuna juga ini. Baru datang, mungkin dulu dia kehidupan sehari-harinya biasa main dukun. Jadi saya bisa menebak tuh gini. Jadi setiap kita ngasih makan siang itu selalu ditaruh dulu sama dia di bawah, dilangkain 3 kali 4 kali katanya. Ini biar hilang disantet-santet, biar hilang tuh dayang-dayang apa kata dia gitu. Setiap mau makan mesti ada doa-doa, ada apa ritual-ritual tertentu yang dia lakukan. Saya tanya, emang emak dulu ini ya? Iya. Tapi maaf, dia sebetulnya juga dari pesantren juga, nggak tahu itu kenapa sampai ke aliran sesat, nggak ngerti. Akhirnya saya arahkan, saya kasih masukan, mak kan di sini tinggal, mohon maaf, tinggal nunggu panggilan. Jadi saya tuntun dari dia nggak mau sholat sampai mau sholat, sampai akhirnya pas mau meninggal saya bantu mengucapkan lafal la ilaha illallah. Selalu saya tunggu itu sampai saya tuntut sampai akhirnya menjelang meninggal. Di sini rasanya alhamdulillah bersyukur banget saya bisa menuntun lansia ini menuju yang lebih ini lagi. Untuk meninggal di tangan saya sendiri kebetulan belum pernah ya, jangan sampai deh. Karena kan saya ngerasa kayak merasa kayak gagal gitu. Mungkin untuk lebih ke sakratulnya iya pernah, karena memang saya sendiri yang ngantar ke rumah sakit. Kebetulan neneknya dalam keadaan sesak dan memang pada saat mengantar ke rumah sakit, memang pada saat itu kan lagi pemasangan oksigen juga untuk perawatan yang pertama kali kita sambil pasang. Nah meninggalnya itu memang di rumah sakit. Tapi memang di saat sakratul itu memang kita ngerasa kayak gimana nih kita juga sebagai perawat ngerasa kayak aduh jangan sampai gue gagal nih dalam perawatan gue sendiri, di tangan gue sendiri gitu. Jadi lebih merasa kayak berusaha untuk tetap memberikan yang terbaik ke mereka. Alhamdulillah tidak ada sih, karena memang kita tidak melibatkan hal seperti itu. Pada saat kita serahkan surat kematian sudah itu kita nggak tahu lagi urusan rumah dia, tanahnya atau apapun. Pokoknya barangnya kita nggak pernah tahu lagi. Jadi artinya orangnya ada pun nggak ada perhatian kok. Setelah selesai ya udah. Surat kematian kita serahkan sama dia. Kalau memang benar anaknya kok. Tentunya dia tunjukin ke keluarganya apa semuanya, bukti-bukti otentik yang mengatakan bahwa dia anaknya. Itu mas. Ya udah kita serahkan, selesai udah urusan kita. Kalau untuk komunikasi seperti itu, untuk kata-kata tersentuh mungkin saya pernah, karena kebetulan pernah suatu nenek di saat kota komunikasi, kita memang komunikasinya awalnya cuman kayak bercanda-bercanda, ternyata komunikasinya makin dalam. Ada kata-kata yang memang menurut saya agak lumayan tersentuh itu di saat dia itu ngerasa jauh dari anak-anaknya. Karena kebetulan saya memang anak yang lagi jauh dari orang tua karena saya ngerantau. Dia cerita, dia tetap selalu mendoakan anak-anaknya dimanapun berada. Dia ikhlas dia tinggal di panti walaupun anaknya
tidak tahu di mana, dan saya merasa seperti ini. Beliau aja yang jauh dari anak-anaknya, selalu mendoakan anaknya, apalagi saya yang masih kepantau orang tua saya, maksudnya masih bisa komunikasi. Tidak mungkin orang tua saya tidak mendoakan saya. Saya lebih ke bersyukur aja, oh ternyata kehidupan ini nggak cuman lebih kayak ngerasa bersyukur aja punya orang tua yang masih mau tetap komunikasi ke anak-anaknya, dan saya tetap bersyukur orang tua saya tetap menemantau saya. Itu aja sih. Namanya kita pemerintah, walaupun bangunan seindah ini tetap terbatas. Karena yang fokus pemerintah kan tidak hanya satu panti ini aja. Ada 22 panti di DKI ini. Belum lagi ada Wales, belum lagi ada Sasana dan sebagainya. Jadi mau tidak mau ya kita harus sekemampuan yang ada kita berdayakan. Kita ciptakan. Biasanya nanti kalau memang ada yang kita butuhkan, kita ajukan usulan untuk di tahun ke depannya. Ya harus sabar memang, karena harus diusulkan dulu dengan usulan dan data yang jelas dan kebutuhan yang jelas, gitu Mas. Mimpi sih ada, mimpi bangunnya panti kita ini lebih agak eksklusif gitu ya, lebih terlayani, lengkap. Pertama kayak misalnya kita ada 7 perawat. 7 perawat ini terbatas tanggung jawabnya. Kenapa? Karena kalau dia mau nyuntik, mau bedah, atau mau pasang infus, kita harus ke puskesmas. Karena kewenangan di sana. Walaupun perawat saya ini sudah sarjana keperawatan atau nurse, udah punya gelar nurse, tapi tetap dibatasi karena ini bukan kewenangan, bukan tupoksi kita. Kami akan berkontak ke dinas puskesmas, bawa ke sana, atau kita langsung rujuk ke rumah sakit. Jadi, misalnya perlu kali klinik yang tersertifikasi. Nah, harusnya ada klinik yang mumpuni, harus ada dokter yang standby setiap hari. Ya, karena semua terbatas dan kita harus minta dokter dari puskesmas kalau memang ada apa-apa. Cuman kan di puskesmas juga sibuk mereka ya. Mau tidak mau kita bawa ke sana. Alhamdulillah kemarin saya dapat bantuan ambulans dari Pemda DKI. Sekarang ambulans itu yang bisa membantu untuk warawiri, yang sifatnya emergensi langsung. Kalau tengah malam, nah ini yang kita khawatir, tengah malam mengapa langsung kita bawakan? Karena ada petugas piket kita 3 orang, sama security 3 orang, jadi 6 orang yang bertugas untuk memantau pada malam hari. Dan kebetulan juga ada beberapa petugas kita yang tinggalnya ngontrak dekat sini nih. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya emergensi butuh mobil, supir yang bisa bawa mobil, kita kontak aja dia mau. Jadi artinya walaupun mereka nggak tugas, tapi dia standby 24 jam untuk membantu. Khususnya untuk di panti ini, kebetulan saya memang merasakan kekeluargaannya luar biasa. Semua teman-teman, seperti yang Bapak bilang tadi, di saat kita kerja sendiri, kita nggak bakalan bisa mencapai tujuan kita. Contoh, untuk kerja di satu ruangan, kita kan petugasnya ada bekerja di satu ruangan itu tertentu ya. Misalkan ada 2 orang, ada 3 orang, atau ada 4 orang, bahkan sampai 6 orang. Nah, khususnya untuk di Wisma saya bekerja ada 2 orang petugas, saya 1 perawat dan 1 non perawat atau dibilang PJLP. Nah, kita itu saling koordinasi. Kalaupun misalkan saya udah mengerjakan yang ini, terus teman aku yang ngerjain yang ini, otomatis kan kita buka koordinasinya. Kalaupun misalkan kita nggak ada koordinasi atau mungkin kita bisa saling nggak ada chemistry atau mungkin nggak ada kerjasamanya, pasti kan kita bisa jadi berantakan ngerjain ruangannya. Contohnya saya udah ngerjain ngepel, kebetulan
Nah teman saya ternyata ngepel lagi karena nggak ada koordinasinya, otomatis kan kerjanya kan jadi kayak double begitu. Jadi mungkin untuk koordinasi kebetulan di ruangan saya atau mungkin di ruangan lain dan teman-teman yang lain, kita itu memang benar-benar chemistry-nya pada dapat semua. Dan kalaupun kita ada rollingan atau ada pergantian ruangan, kita semuanya tetap menjalin kerjasama itu, menjalin chemistry untuk bisa saling mencapai tujuan untuk di ruangan itu tetap memang aman, damai. Apalagi dengan kakek nenek yang maaf di satu ruangan mungkin beda-beda, ada yang galak atau ada yang total care atau mungkin ada yang kakeknya dengan suka ngambek-ngambekan. Pasti kan kita harus memang kerja ekstra. Nggak cuma satu orang doang, pasti semuanya. Betul itu. Banyak yang sudah saya alami. Waktu saya masih honor, sekarang PJLP ya. Saya di Margaguna itu ada sistem piket. Nah, waktu itu karena saking sedikitnya tenaga, jadi sampai 2 hari 2 malam. Sementara di rumah anak saya sakit. Jadi antara pikiran ada di rumah, badan ada di panti. Ya Allah, saya hanya mohon aja. Mohon supaya urusan saya, masalah saya selesai. Saat itu juga suami saya juga posisinya piket. Tapi alhamdulillah ada tetangga yang baik hati. Langsung, udah tenang aja, mamanya Rizky udah saya bawa kok anaknya ke rumah sakit. Itu besok paginya saya turun piket langsung aja. Alhamdulillah ketolong. Anak saya waktu itu kecelakaan. Ketabrak mobil. Tapi nggak parah sih. Cuman langsung ada yang nolong, itu aja. Kalau saya pribadi yang membuat motivasi saya itu satu, kalau kita kerja di sini itu yang pertama kan ya kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, hati kita senang atau kita menikmati kerjaan kita, itu pasti kita rasanya senang aja Pak. Nggak ada rasa bosen atau apa. Apalagi kan kita udah terbiasa dengan pekerjaan sehari-hari, seperti masak ini. Apalagi kita ngikutin sesuai dengan menu. Jadi rasa bosan itu mungkin bagi saya pribadi tidak ada sih Pak. Saya sangat berharap untuk semua teman-teman siapapun itu, muliakanlah orang tua. Karena di doa orang tua keberhasilan kita. Jadi bagaimanapun keadaan orang tua, sesalah apapun orang tua, tetap kita muliakan. Sebesar apapun salahnya orang tua, tetap kita maafkan. Karena surga kita ada di orang tua. Untuk hikmah sih lebih ke hargai orang tua kamu selagi masih ada. Bahagiakan mereka, jangan sampai bikin mereka menangis atau sedih. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu khususnya, dan orang tua itu adalah Tuhan yang kamu lihat. Yang jelas budaya kita adalah budaya yang menghormati orang tua. Dari kecil kita diasuh oleh orang tua kita. Saat usia orang tua mulai menua, kemampuan menurun, kitalah yang muda-muda ini yang bisa mengasuh orang tua kita. Jagalah baik-baik orang tua kita. Apapun bisa kita lakukan, bagaimana orang tua kita tetap bersama kita. Sampai akhir hayatnya. Jagalah dia baik-baik. Berkaca dari dalam panti ini, segitu banyaknya lansia yang kangen sama anaknya, rindu sama cucunya, kangen pada saat-saat bahagia dulu. Nah, jangan sampai saat kita dewasa, kita lupa dengan orang tua kita. Jadi jagalah orang tua kita, asuhlah dia dengan baik, sambil juga mendapatkan amalan ibadah kita. Kita jaga dia sampai akhir hayatnya.